Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Yulianti dengan dosen pengampu Ibu Supia MPD mata kuliah Pancasila. Bidang kesehatan telah berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Tenaga teknis kesehatan, terutama farmasis, telah menyebar di seluruh dunia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesi ini, diperlukan penghayatan dan pengalaman filsafat serta pandangan moral Pancasila untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan melaksanakan pekerjaannya. Lantas, bagaimana sih hubungan bidang farmasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Simak video berikut ini ya. Apoteker adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka seharusnya setiap apoteker memiliki agama yang dipercayainya, sehingga adanya kesesuaian antara apoteker dan sila pertama pada Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya, dalam hal seorang apoteker yang menganut agama Islam, maka semua aturan, ketentuan, hukum, dan nilai-nilai dalam agama harus dijalankan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam setiap pelaksanaan tugas seorang apoteker. Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang apoteker harus senantiasa memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena tidak semua pasien yang datang pada seorang apoteker hanya satu agama saja, namun berbeda-beda. Faktor agama pasien tidak boleh menjadi alasan bagi seorang apoteker untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap pasien yang sedang berobat atau memerlukan bantuan. Sebagai contoh, seorang apoteker yang beragama Islam memiliki pasien yang beragama Buddha, maka seorang apoteker tersebut harus memberikan pelayanan yang sama terhadap pasiennya tersebut, tanpa memandang agama yang dianut oleh pasiennya. Apoteker harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap menjalankan profesi kefarmasian. Seorang apoteker harus memperlakukan pasien secara sama, tanpa ada perbedaan dan tanpa ada diskriminasi. Semua pasien harus diperlakukan secara merata, sama, dan berimbang. Tidak boleh ada pilih kasih, pandang bulu, dan diskriminasi yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien. Semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang optimal dan tidak memandang latar belakang pasien tersebut. Semua pasien yang datang ke apoteker harus dilayani secara ramah dengan berdasarkan nilai-nilai kasih sayang dan empati yang mendalam terhadap apa yang dialami oleh pasien. Wujud nyata pengalaman sila ketiga Persatuan Indonesia, khususnya dalam semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air, maka seorang apoteker harus mampu menunjukkan kepada bangsa dan negara bahwa hati sanubari para apoteker Indonesia adalah merah putih dan rela berkorban untuk bangsa Indonesia tercinta. Para apoteker Indonesia harus bangga menjadi apoteker Indonesia. Seorang apoteker harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, dan kepentingan keluarganya. Kepentingan bangsa dan negara merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang apoteker yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seorang apoteker harus mampu memberikan komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Seorang apoteker berhak memilih dan dipilih dalam kegiatan politik, khususnya pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk pemilu kada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap apoteker berhak dipilih untuk menempati jabatan-jabatan politik tertentu, misalnya kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Apoteker yang berkecimpung dalam dunia politik bisa berpeluang yang sama dengan warga negara yang lain untuk menempati posisi sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apoteker memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila, sila keempat mengakui adanya pengakuan yang sama bagi setiap warga negara,
termasuk profesi apoteker, untuk dipilih dalam setiap kegiatan politik seperti pemilu. Seorang apoteker harus mematuhi, mentaati, dan menghormati sebagai payung hukum, regulasi yuridis, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya aturan hukum di dunia medis, dunia kefarmasian, dan dunia kesehatan. Berbagai aturan tentang kesehatan medis harus dipatuhi oleh seorang apoteker. Seorang apoteker merupakan warga negara biasa yang tidak boleh melanggar aturan hukum kefarmasian, sehingga setiap pemikiran, tindakan, dan perilaku yang berkaitan dengan profesi apoteker harus mengacu pada aturan dunia kefarmasian yang berlaku. Para apoteker harus memperlakukan semua pasien secara adil, tanpa memandang latar belakang apapun dari pasien yang ditanganinya. Pasien harus dilayani secara sama, merata, tanpa ada membeda-bedakan berdasarkan apapun. Semua pasien membutuhkan bantuan, pertolongan, dan uluran tangan dari seorang apoteker. Sehingga sebagai seorang apoteker, maka harus berlaku adil terhadap semua pasien tanpa diskriminasi, tanpa pamrih, dan tanpa membeda-bedakan apapun. Apoteker yang adil merupakan apoteker yang didambakan oleh semua pasien, sehingga pasien merasa diperlakukan secara sama dan merata. Baiklah, sekian pemaparan video materi saya mengenai hubungan bidang farmasis terhadap nilai-nilai Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menonton. See you in the next video. Bye-bye.